Kami dari kelompok 1 kelas AD3 Farmasi 2018 akan menampilkan video kami dengan judul penyakit degeneratif. Selamat menyaksikan! Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan saat tubuh penderita mengalami penurunan fungsi jaringan dan organ. Dan menurut WHO, penyakit degeneratif merupakan penyakit yang mematikan di dunia. Salah satunya yaitu penyakit jantung koroner. Apa sih itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan keadaan arteri koroner yang menyempit dan tersumbat, sehingga menyebabkan aliran darah ke area jantung yang disuplai arteri tersebut berkurang. Penyakit jantung koroner jadi ketika arteri mensuplai darah untuk dinding jantung mengalami pengerasan dan penyempitan. Jantung sanggup berkontraksi tanpa henti karena adanya suplai bahan-bahan energi secara terus-menerus. Suplai bahan energi tersebut berupa oksigen dan nutrisi yang mengalir melalui suatu pembuluh darah yang disebut dengan pembuluh koroner. Apabila pembuluh darah menyempit atau tersumbat, proses transport bahan energi itu akan terganggu. Akibatnya, sel-sel jantung melemah, bahkan bisa berhenti. Gangguan pada pembuluh koroner inilah yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Seseorang dengan faktor resiko kardiovaskular akan memiliki kecenderungan lebih tinggi menderita gangguan koroner dibandingkan tanpa faktor resiko. Semakin banyak faktor resiko, semakin banyak kemungkinan terkena penyakit jantung koroner. Faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner yaitu yang pertama ada hipertensi, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga hipolipidemia, dan yang keempat obesitas. Ada beberapa gejala yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, yaitu sesak di dada, rasa nyeri terasa pada bagian tengah, dan juga ada hubungan antara diabetes mellitus, kolesterol, dan hipertensi dengan kejadian penyakit jantung koroner. Ada beberapa tanaman yang dapat berkhasiat sebagai obat, yaitu seperti bawang putih dan daun sirsak. Mana bawang putih dapat mengurangi pembekuan darah dan mengurangi tekanan darah, sehingga penting dalam terapi penyakit kardiovaskuler. Karena tekanan darah merupakan salah satu faktor memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Dalam bawang putih terdapat senyawa metabolis sekunder yang berperan sebagai antiplatelet, yaitu alisin dan adrenosin. Minyak bawang putih yang diberikan kepada pasien penyakit jantung koroner dapat menghambat agregasi platelet secara in vivo. Pemberian bawang putih dengan dosis rendah menghambat agregasi platelet tersebut. Antiplatelet merupakan obat pengencer darah yang biasanya digunakan untuk penderita stroke, penyakit jantung, dan terutama penyakit jantung koroner untuk mencegah penggumpalan darah. Yang kedua yaitu ada daun sirsak. Daun sirsak berdasarkan identifikasi kualitatif senyawa metabolik bahwa ekstrak daun sirsak mengandung saponin dan flavonoid. Menurut Mark, daun sirsak dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga mampu meningkatkan kadar HDL kolesterol. HDL yang berperan mengangkut kolesterol dari jaringan perifer dan diuraikan kembali ke hati. Penyakit jantung koroner tersebut merupakan penyakit kematian pertama di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung yang dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan endapan lemak dan kolesterol yang berada di sepanjang dinding arteri. Dengan adanya terapi dari tanaman daun sirsak yang memiliki khasiat menurunkan kadar lemak, maka dapat menurunkan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Dosis untuk daun sirsak yaitu 100 mg kilogram berat badan atau setara dengan 5 lembar daun sirsak. Selanjutnya buah tomat. Buah tomat atau Lycopersicon esculentum L adalah salah satu pangan yang dikonsumsi masyarakat tanpa atau dengan pengolahan. Buah tomat merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral, namun juga terdapat zat bioaktif seperti lycopene, vitamin A, vitamin C,
solanin, saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, bioflavonoid termasuk likopen, alfa dan beta karoten, dan histamin. Buah tomat memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan yang terkandung dalam buah tomat yaitu likopen. Likopen pada tomat atau karotenoid yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan salah satu antioksidan yang sangat kuat dalam mengendalikan radikal bebas yang efisien yang memiliki manfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Likopen memiliki kemampuan mengendalikan radikal bebas 100 kali lebih efektif daripada vitamin E atau 12.500 kali daripada glutathione. Selain sebagai anti-skin aging, likopen juga memiliki manfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Kemudian buah semangka. Semangka merupakan tanaman menjalar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Buah yang bernama lain Citrullus lanatus merupakan tanaman yang berasal dari daerah setengah gurun di Afrika Selatan. Buah semangka memiliki kulit yang keras berwarna hijau muda ataupun hijau pekat. Daging buahnya yang banyak mengandung air memiliki warna merah ataupun kuning. Buah ini banyak memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita, seperti memiliki tingkat likopen atau sumber antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Buah semangka juga mengandung 6% gula alami dan 92% air. Selain itu, buah semangka kaya akan vitamin A, C, B6, B12 sumber senyawa tamin, kalium, magnesium, lemak, sodium, kalium, zeaksantin, protein 30-40%, kalori yang bermanfaat bagi kesehatan, enzim urease, dan sejumlah sitrulin atau asam amino yang sangat baik untuk tubuh kita. Tidak hanya itu saja, biji buah semangka juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Khasiatnya dapat dijadikan penyembuh penyakit jantung. Buah delima. Buah delima adalah salah satu tumbuhan yang memperkaya keanekaragaman hayati Indonesia dan dikenal lama sebagai tumbuhan yang kaya akan manfaat. Menurut Asragi et al. 2014, hasil penelitian menemukan delima mengandung zat antioksidan dan bioaktif polifenol bioaktif. Berkaitan dengan kesehatan jantung, delima dapat menurunkan kadar lipid dan tekanan darah tinggi, serta mencegah inflamasi pada sel endotel. Ekstra buah naga delima 2 gram selama 6 minggu dapat meningkatkan kondisi syaraf pasien setelah operasi jantung iskemik. Ekstra buah kulit delima memiliki kemampuan menurunkan efek kardiopresen di mana menurunkan tekanan darah pada jantung dikarenakan adanya vertikal kiri yang berkembang. Yang kedua, wortel. Wortel merupakan tanaman yang sangat bermanfaat karena banyak mengandung beta karoten. Wortel mengandung berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan dan senyawa tumbuhan yang baik untuk kesehatan tubuh. Beberapa senyawa yang terkandung di dalam wortel diantaranya beta-karoten, alfa-karoten, likopen, lutein, polisalisilat, dan antosianin yang dipercaya bermanfaat untuk kesehatan, termasuk untuk melawan kanker. Sedangkan mengonsumsi wortel selama 3 minggu juga menurunkan hipertensi dan serangan jantung sekitar 22%. Mengonsumsi wortel paling sedikit 5 kali setiap minggu dapat menurunkan resiko terkena stroke sebesar 68%. Kunyit atau kunir merupakan suku komponen dari Zingiberacea, yang dimana kunyit memiliki warna rimpang orange dan rimpang utama yang berbentuk elipsoid. Di dalam kunyit terdapat senyawa kurkumin. Senyawa kurkumin inilah yang diambil karena kurkumin adalah antioksidan yang dapat menghambat salah satu tata laksana penyakit jantung koroner dikarenakan mampu menekan pembentukan aterosklerosis dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsinya yaitu dapat menghambat kinerja enzim HMG CoA
dan pembentukan kolesterol dari asam lemak bebas sehingga sintesis lemak dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada tanaman sukun. Sukun adalah tanaman yang termaksud dalam famili Muracea. Buah sukun banyak dimanfaatkan sebagai makanan karena kandungan dari buah sukun yaitu memiliki protein, vitamin, kalsium, magnesium, kalium, tembaga, zat besi, tiamin, dan senyawa fenolik. Buah sukun juga dapat digunakan sebagai sumber makanan alternatif. Sementara itu, daun sukun juga banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk penyakit hipertensi dan jantung. Hasil penelitian oleh Fakhrudin 2015 menyatakan daun sukun memiliki banyak kandungan antioksidan seperti flavonoid, ksatone, triterpenoid, dan stilbene. Dari beberapa antioksidan di atas, antioksidan yang paling banyak diteliti adalah flavonoid yang mempunyai aktivitas antiinflamasi. Selain aktivitas antiinflamasi, efek lain yang ditemukan yaitu efek anti kanker, anti platelet, dan anti sklerotik. Selanjutnya, Petiveria aliaceae atau singa walang. Singa walang adalah tanaman yang termasuk famili Phytolacea. Tanaman tersebut belum banyak digunakan di Indonesia, namun banyak dimanfaatkan di Karibia, Amerika Latin, dan Afrika Barat sebagai pereda nyeri, demam, pilek, antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, anti malaria, anti kanker, insektisida, abortifisien, dan anti-diabetes. Daun singa walang mengandung antioksidan yaitu senyawa flavonoid, alkaloid, dan tanin. Hasil penelitian in vitro menunjukkan flavonoid bekerja sebagai inhibitor enzim HMG-CoA reduktase sehingga sintesis kolesterol menurun. Alkaloid dapat menghambat aktivitas enzim lipase pankreas sehingga meningkatkan sekresi lemak melalui feses. Sedangkan tanin dapat menghambat penyerapan lemak di usus dengan bereaksi dengan protein mukosa dan sel epitel usus. Antioksidan dapat melawan kolesterol LDL atau low density lipoprotein dan mencegah kerusakan sel atau jaringan pembuluh darah sehingga dapat mengatasi terjadinya penyakit jantung koroner. Tumbuhan lain yang dipercaya memiliki khasiat yang membantu pengobatan kelebihan kolesterol darah dan baik untuk jantung yakni daun sirih merah. Sirih merah merupakan tanaman yang berasal dari Peru, Amerika Selatan, dan tumbuh subur di Indonesia. Sirih merah atau Piper crocatum secara fitokimia mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, serta peptida, di mana tanin diketahui memiliki efek imunomodulator, sedangkan flavonoid merupakan senyawa fenol terhidroksilasi yang memiliki efek perlindungan dari berbagai infeksi dan penyakit degeneratif seperti penyakit kardiovaskular dan kanker. Manggis merupakan tanaman tahunan yang hidup di daerah tropis. Buahnya memiliki rasa manis dan sedikit asam. Buah manggis memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi di setiap bagiannya. Pada bagian daging buah kaya akan vitamin C, sukrosa, dekstrosa, dan levulosa. Adapun pada bagian kulit manggis mengandung senyawa santon yang merupakan bioflavonoid dengan sifat sebagai antioksidan, antibakteri, anti-alergi, anti-tumor, antihistamin, dan antiinflamasi. Senyawa santon sebagai antioksidan dapat menetralisir radikal bebas yang masuk atau diproduksi di dalam tubuh, mencegah penuaan organ tubuh, terutama mencegah adanya penyakit jantung. Yang kedua ada jahe.
Jahe merupakan tanaman rempah yang berasal dari Asia Selatan dan sekarang telah tersebar ke seluruh dunia. Jahe dimanfaatkan sebagai obat herbal karena mengandung minyak atsiri dengan senyawa kimia aktif seperti gingerol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati adanya penyakit jantung. Ginseng Jawa. Ginseng Jawa adalah tanaman herba tahunan yang memiliki batang bulat sukulen dan berdiri tegak mencapai tinggi 40-60 cm. Daun tersebar bersilang berhadapan dengan bentuk bulat telur berbalik. Memiliki permukaan daun lembut dan licin, agak berdaging. Bagian atas berwarna hijau terang, licin dan gandul, sedangkan permukaan bagian bawah hijau muda. Adapun pada tanaman ini yang memiliki potensi mencegah jantung terdapat pada daunnya. Nah, daun ginseng Jawa ini terdapat senyawa fenolik yang memiliki multifungsional yaitu penangkal radikal bebas yang dapat mencegah penyakit jantung serta pereduksi dan pengkelat logam. Selanjutnya yaitu alang-alang. Imperata termasuk salah satu genus dari famili Poaceae. Imperata adalah salah satu tumbuhan rumput yang tersebar hampir di seluruh belahan bumi. Alang-alang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas, bahan baku obat-obatan, sebagai pupuk, kemudian selebihnya dipotong dan dibuang karena menghambat pertumbuhan tanaman utama. Akar alang-alang mengandung flavonoid, kalium, silindrene, dan graminon. Flavonoid mempunyai efek menghambat angiotensin converting enzyme. Penghambatan produksi angiotensin menyebabkan penurunan sekresi aldosteron sehingga terjadi natriuresis. Volume cairan intravaskuler menurun dan tekanan darah turun. Kalium adalah antirenin, yaitu enzim yang berperan dalam produksi angiotensin. Kalium juga merupakan penghambat aldosteron. Kalium dapat menurunkan potensial membran sehingga menyebabkan relaksasi otot polos pembuluh darah. Relaksasi otot polos menyebabkan diameter pembuluh darah melebar sehingga tekanan darah turun. Tekanan darah tinggi membuat jantung bekerja lebih keras. Tekanan darah yang terus meningkat dalam jangka panjang akan menyebabkan terbentuknya kerak atau plak yang dapat mempersempit pembuluh darah koroner. Dengan adanya terapi dari alang-alang yang dapat menurunkan tekanan darah, maka dapat menurunkan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner.